kelas, bertemu lagi dengan Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas masih lanjutan dari aritmatika sosial, yaitu mengenai pajak dan diskon. Nah, di mana pajak seperti yang kita ketahui adalah kewajiban yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah ya. Jadi untuk pembangunan negara, untuk kas negara, nah seperti itu. Sedangkan diskon ya kita pernah lihat ya, ketika kita masuk ke sebuah toko atau sebuah mall, di sana akan ada banyak diskon gitu ya, get one free one gitu ya. Terus ada diskon sampai 75% gitu ya. Nah, jadi ini diskon adalah untuk menarik pelanggan untuk membeli barang yang ditawarkan gitu ya. Nah, maka kita akan membahas permasalahan ya tentang pajak dan diskon di sini. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Oke, yuk let's go. Diskon dan pajak. Yang pertama kita akan diskon atau rabat atau bisa dikatakan potongan harga ya. Nah, apa yang kamu lihat dalam gambar tersebut? Ada ya di sebuah toko ya, boleh dikatakan ini Matahari ya. Nah, di sana ada diskon 70%, ada yang diskon 50%, ada yang diskon 50 plus 25%. Nah, gitu ya. Jadi, biasanya diskon itu untuk menarik si pembeli agar membeli apa yang ditawarkan oleh pedagang gitu ya. Jadi, apapun yang ada di toko tersebut supaya tertarik oleh pelanggan atau pembeli, maka diberi diskon, atau boleh nih beli satu gratis satu ya. Jadi itu banyak program-program promosi dari sebuah toko ya. Diskon atau rabat atau korting ya, seringnya kasih korting gitu ya. Diskon atau rabat atau korting adalah potongan harga yang diberikan penjual kepada pembeli. Nah, jadi potongan harga itu atau diskon itu rumusnya persen diskon kali harga awal ya. Persen diskon kali harga awal. Harga yang dibayar berarti harga awal dikurang potongan harga ya. Jadi perlu kamu ingat untuk diskon. Sering lah ya untuk diskon kamu paham caranya ya. Nah, persentase diskon. Persen diskon itu sama dengan besar diskon per harga semula. Ini kalau ditanya persentase diskon ya. Besar diskonnya berapa per harga semula kali 100. Nah, kita ke contoh soal. Ya. Ani membeli tas seharga 120.000, namun dari toko memberikan diskon sebesar 20%. Berapa yang harus Ani bayar? Nah, di sini terlihat ya. Jadi harga tasnya 120.000, terus diskonnya 20%. Yang harus dibayar. Penyelesaian ya. Potongan harganya, cari dulu diskonnya. Harga diskonnya itu jadi berapa ya? Jadi 20% kali 120.000 ya. Terus 20% itu ya sama dengan 20% gitu ya. 20 per 100 kali 120.000. Nah, ini tinggal kamu coret 2 nolnya boleh ya. Jadi 20 kali 12 terus nolnya 2 ya. Jadi 24.000. Nah, itu potongan harga diskonnya ya. Nah, jadi yang harus dibayar adalah 120.000 dikurang 24.000. Jadi sama dengan 96.000. Nah, gitu kalau diskon ya. Jadi yang harus kamu bayar itu adalah 96.000. Atau boleh ya dengan cara kedua. Nah, ini cara pertama ya. Langsung ya, misalnya harga awal kan 100% ya. Berarti dikurang 20%. Nah, jadi 80%. Nah, langsung. Jadi harga yang dibayar itu 80 per 100 dikali 120.000. Nah, jadi ini coret 2 nolnya sama dengan 96.000. Nah, gitu ya. Jadi langsung harganya 96.000. Itu cara kedua ya. Jadi yang mana yang kamu rasa lebih nyaman itu. Nah, terus bedakan kalau diskon misalnya ada misalnya tadi awalnya kan 20% ya. Terus ditambah dengan 5% misalnya ya. Itu beda ya.
bedakan ya, bedakan ya. Jadi bedakan 20% tambah 5%. Nah, ini bukan jadi 25% ya, jadi tidak sama dengan 25%. Kenapa? Nah, kalau misalnya 20% tambah 5% ya, tadi harga setelah 20% kita ambil 96.000 ya. Jadi kita ambil 96.000 berarti kalikan lagi 5 per 100 dikali 96.000. Nah, seperti itu ya, jadi coret 2, berarti hasilnya adalah ya, jadi ini 4.800 ya, 4.800. Nah, berarti harga yang harus dibayar adalah dari 96.000 itu dikurangi 4.800-nya. Berarti jadi 1.200 ya. Nah, itu hasil awal akhirnya ya. Jadi itu yang harus dibayar. Nah, tetapi kalau misalnya 25% berarti langsung 25 per 100 dikali 120.000. Ya kan? Nah, jadi ini hasilnya berapa nih? Coret 2 berarti 1.200 kali 25 ya. Nah, berarti 30.000. Nah, maka harga yang harus dibayar adalah 120.000 dikurang 30.000. Hasilnya adalah 90.000. Nah, ini kalau misalnya diskon 25%. Jadi ini sekedar kamu harus tahu ya, kalau misalnya ada diskon 25% dengan diskon 20 plus 5% gitu ya. Jadi beda ya. Jadi bedakan kalau misalnya ada plus lagi. Kalau plus lagi ya setelah dikurangin dari diskon pertama, dikurangin dengan diskon kedua, tapi dengan harga yang kedua gitu ya. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya sebuah tas dengan diskon sekian, terus ada baju dengan diskon sekian, jadi diskonnya masing-masing ya, jadi nggak boleh disatukan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar ya. Jadi pajak itu kita bayar ke negara ya. Nah, pajak itu ada dua. Yang pertama pajak penghasilan, PPh ya. Gaji yang diterima pegawai sama dengan gaji awal kurang pajak penghasilan. Nah, nanti kamu tanya orang tua kamu di rumah ya, gaji yang diterima pegawai berapa, terus kena PPh enggak gitu ya. Jadi ini biasanya pajak penghasilan, gaji ya. Nah, yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, jadi kalau harga beli sama dengan harga awal plus PPN. PPN ini biasanya jika kita membeli sebuah barang ya di toko tertentu, terus kita dikenakan PPN ya. Pernah lihat ya, kena pajak nih, kena PPN. Ketika kamu makan di restoran pasti ada PPN ya. Jadi kamu dikenakan PPN sekian persen gitu ya. Jadi harga yang harus kamu bayar harga awal di plus PPN ya. Untuk lebih lanjutnya kita ke soal. Contoh soal pertama ya. Aurel pergi ke Istana Plaza. Dia kemudian membeli 2 pasang sepatu dengan harga 250.000. Terus 3 potong baju dengan harga 120.000. Dan kemudian sebuah dompet dengan harga 240.000. Jika PPN pajak penambah nilai yang diberikan toko tersebut adalah 10%, tentukanlah uang yang harus dibayar Aurel. Nah, cara penyelesaiannya, kita lihat dulu nih apa yang dibeli ya. Jadi, membeli ya. Berarti harga yang harus dibayar, harga barang ditambah PPN ya. Nah, yang dibelinya apa aja? Berarti ada 2 pasang sepatu, berarti 2 kali 250.000 ya. Harga beli ini mah ya. Terus ditambah 3 kali 120.000 ya untuk baju. Terus ditambah dengan satu dompet ya, 240.000. Nah, yuk kita jumlahin dulu ini semua.
Berarti 500.000 tambah 360.000 tambah 240.000 sama dengan 1.100.000. Nah, itu harga belinya. Sekarang PPN ya. Kalau PPN tadi kena berapa? 10% ya. Kelihatan di sini. Jadi 10 per 100 dikali 1.100.000. Nah, ini tinggal dikecilkan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 11 ditambahin nolnya 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 110.000. Itu PPN ya. Ini PPN-nya. Nah, berarti harga yang harus dibayar adalah harga yang harus dibayar adalah 1.100.000 ditambah 110.000 ya. Jadi ditambahin. Harga belinya ditambah dengan PPN. Nah, berarti hasilnya adalah 1.210.000. Nah, ini harga yang harus dibayar ya. Jadi kalau kita beli sesuatu pakai PPN berarti uang yang harus kita bayar nambah gitu ya. Nah, sekarang yang PPH ya. Desti mendapat penghasilan 2.400.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 600.000. Jika pajak penghasilan 15%, maka besar penghasilan yang diterima oleh Desti adalah, nah yang pertama dulu, kamu cari dulu besar penghasilan yang kena pajak ya, besar penghasilan kena pajak, karena katanya ada kena pajak ya. Ada yang tidak kena pajak ya, 600.000. Berarti yang kena pajak itu 2.400.000 dikurang dengan yang 600.000, karena kan 600.000 nggak boleh dipotong pajak, jadi nggak boleh kita potong. Jadi ini adalah 1.800.000. Nah, kita hitung PPH. Nah, berarti kalau PPH berarti sama dengan 15% ya dikali dengan 1.800.000. Nah, dalam arti 1.800.000 ini yang boleh dipotong PPH. 600.000-nya nggak boleh, pure gitu ya. Nah, jadi yang boleh dipotong adalah ini. Maka, ya ini 100, coret nolnya 2. Maka 15 kali 18, nolnya 3 adalah berapa? Ayo. 270.000 ya. 270.000. Nah, ini PPH-nya. Nah, maka penghasilan yang diterima Desti ya, yang diterima Desti itu sama dengan yang gaji awalnya berapa? 2.400.000 dikurang 270.000. Jadi sama dengan 2.130.000. Nah, ini adalah besar penghasilan yang diterima oleh Desti. Nah, jadi pengurangan yang kamu buat itu adalah 2.400.000 ya, dari gaji awal. Yang dari gaji awal 2.400.000 dikurang 270.000. Bukan dari 1.800.000 ya, jadi dari 2.400.000. Maka besar penghasilan yang diterima oleh Desti adalah 2.130.000. Yuk kita ke tantangan soal. Seorang pengusaha membeli mobil seharga 400 juta rupiah dan dikenakan pajak penjualan atau PPN 20% karena termasuk ke dalam mobil mewah. Pengusaha tersebut juga mendapatkan diskon 5%. Jumlah uang yang harus dibayarkan untuk mobil tersebut adalah blank blank. Oke, silakan dijawab tantangan soalnya dengan format nama, kelas, nomor absen. Semoga kamu bisa menjawab dengan benar sehingga kamu dapat plus point. Oke, good luck! Oke, thank you kelas. Kamu sudah menyimak materi kita mengenai pajak dan diskon ya. Miss harap kamu semakin mengerti
ya, bagaimana mendapatkan harga sebelum diskon, harga setelah diskon, harga setelah plus PPN, harga sebelum plus PPN, dan bagaimana jika ada PPN dan diskon ya. Oke, tetap semangat and see you next time. Bye bye.